Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat walafiat dan tetap semangat muda untuk senang belajar fisika. Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah agar peserta didik mampu menerapkan hukum Kirchhoff dalam pemecahan masalah listrik searah dengan benar setelah berdiskusi tentang hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff membahas nilai kuat arus maupun tegangan dalam suatu rangkaian listrik. Hukum Kirchhoff ada dua, hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff itu ada beberapa jenis. 1. Rangkaian tidak bercabang, yaitu nilai kuat arus di setiap komponen adalah sama. Contoh, lihat contoh gambarnya, rangkaian ya. Ini terdiri dari hambatan R1, hambatan R2, dan tegangan. Maka arus akan mengalir dari tegangan sumber itu I total, lalu I1 menuju R1 dan I2 menuju R2. Sehingga arus I total sama dengan arus 1 sama dengan arus 2, atau I besar sama dengan I1 sama dengan I2. Lalu yang kedua, rangkaian bercabang adalah jumlah kuat arus yang masuk pada suatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang itu, atau disimpulkan dengan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Contoh rangkaian ya. Lihat di titik cabang A ya. Di titik cabang A kita lihat ini titik cabang A ada I, ini I total, I besar, ini dari baterai atau tegangan sumber, ini menuju titik A, lalu di titik A itu dibagi dua, yang ke atas itu I1 menuju R1, yang ke bawah I2 menuju R2. Ini maksudnya yaitu I besar, I besar sini ya, I besar, lalu I1 ditambah I2 karena I keluarnya I1 dengan I2 ya, gitu. Sekarang hukum 2 Kirchhoff, yaitu hukum 2 Kirchhoff itu membahas tentang tegangan, menyatakan bahwa jumlah aljabar perubahan tegangan yang mengelilingi suatu rangkaian tertutup atau disebut juga loop sama dengan 0, atau dirumuskan sigma V sama dengan 0, atau sigma Fe ditambah sigma I kali R sama dengan 0, di mana E adalah gaya gerak listrik atau GGL sumber tegangan dengan satuan V. I sama dengan kuat arus listrik yang mengalir, satuannya A. R hambatan listrik, satuannya dilambangkan dengan omega. V tegangan listrik, satuannya V atau volt. Perjanjian tanda hukum 2 Kirchhoff. Yang pertama, jika arah loop yang kita tentukan searah dengan arah arus yang kita tentukan,
maka I bertanda positif dan sebaliknya. Yang kedua, jika arah loop yang kita tentukan bertemu kutub positif GGL atau E, maka E bertanda positif dan sebaliknya. Kita lihat rangkaiannya. Nah, ini rangkaiannya. Ini arah loopnya ya. Loopnya kita lihat. Nah, loop ini sedang menuju apa nih? Ini kutub negatif GL. Ya, sehingga ditulis dengan min E karena ini kan ini. Ya, lalu I arus ya ke atas ya. Nah, arus I ke atas dengan loopnya ke atas, jadi searah. Maka I dengan R1 adalah positif. Lalu kita lihat rangkaian yang di atas. Nah, ini yang atas nih ya, gimana arah arus dan I dengan loopnya. Nah, dia lihat I-nya ke kanan, loopnya juga ke kanan. Yaitu nah, I dengan loop itu searah. Sehingga I positif kali R2. Lalu selanjutnya kita lihat yang di bawah ini ya, loop dengan I yang menuju baterai itu adalah searah, maka jadinya adalah positif. Sehingga rumusnya ini yang diperlihatkan ya. Rangkaian hukum Kirchhoff itu ada rangkaian satu loop, ada rangkaian dua loop. Yang satu loop, pada rangkaian satu loop, arus yang mengalir di setiap komponen adalah sama sesuai dengan hukum satu Kirchhoff. Sekarang rangkaian dua loop atau lebih, itu langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkah untuk menentukan kuat arus listrik. Yang pertama, menggambarkan rangkaian listrik, digambarkan lagi rangkaiannya. Lalu memberi atau menulis lambang setiap komponen. Setiap komponen diberi lambangnya R1, E1, R2, E2, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, menyederhanakan susunan seri dan paralel hambatan jika ada. Yang keempat, menentukan arah loop pada setiap rangkaian tertutup. Yang kelima, menentukan arah arus di titik cabang. Arah arus di titik cabang gimana? Yang penting ada I masuk, ada I keluar. Yang keenam, menuliskan persamaan kuat arus di titik cabang dengan hukum 1 Kirchhoff. Yang ketujuh, menuliskan persamaan tiap loop dengan hukum 2 Kirchhoff. Yang kedelapan, hitung besar-besaran yang ditanyakan dengan substitusi dan eliminasi. Contoh untuk satu loop ya. Perhatikan rangkaian tertutup seperti pada gambar. Sini ada hambatan 10 ohm, ini ada hambatan 30 ohm, lalu dirangkai lagi dengan tegangan GGL 3 volt 1 ohm, ya, GGL lagi 2 volt 1 ohm. Lalu hitung kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, ini arusnya tegangan pada hambatan 30 ohm. Ini berarti rangkaian satu loop. Berarti satu loop itu apa? Yaitu arus yang mengalir adalah sama ya, dari I. Pembahasan kita lihat, kita gambarkan dulu rangkaian listrik dan menulis tiap lambangan. Nah, itu digambar, lalu ini ditulis R1, R2, ini E1,
R1 kecil, E2, R2 kecil. Atau boleh kita ya, ini saya ingin mengendaki ini R1 yang bawah R2, boleh ya, bebas ini ya. Lalu yang kedua adalah menentukan loop. Pada setiap rangkaian ya. Kita tentukan arah loopnya ya. Loopnya bagaimana? Sini kita gambarkan lagi yang sini sebelahnya. Nah, ini loopnya gambarkan, arahnya misalkan kita kendaki dengan arah bersearah dengan jarum jam. Lalu arah arusnya, itu misalnya dari positif I1 menuju I2, menuju E1, kembali lagi ke E2. Nah, dan seterusnya ya. Setelah ditentukan, kita gambarkan lagi sini, lalu diketahui R1, R2, E1, E2, R1 kecil, R2 kecil. Ditanyakan I arus berapa, V tegangan, V2 artinya V di R2 itu berapa. Kita gambarkan lagi gambarnya. Kita lihat sini, kita lihat dari E dulu, sigma E kan berarti ini dari E dulu, sigma, lalu I dengan R. Jadi kita tentukan E nya apa saja? E nya ada dua, E1 dengan E2. Ini E1 nya apa? Ini yang dituju loop adalah positif. Sini positif bentuknya ya. Nah, dituju positif, berarti E1 positif. Lalu menuju ke sini negatif ya. Nah, tujuh, jadi E2 adalah negatif. Kita tulis E1 min E2. Lalu bagaimana I-nya? I-nya ini I ke R1. I dengan R1 itu adalah searah dengan loopnya. Nah, ini arah ya. Lalu kita lihat lagi R2. R2 I-nya searah dengan loop ya. Ini searah loopnya ya. Ini searah ya. E-nya dengan ini juga searah ya. Nah, ini juga searah. Maka semuanya I adalah positif. Maka kita tulis dengan I R1 ditambah IR2 ditambah IR1 kecil ditambah IR2 kecil sama dengan 0. Lalu kita tulis angkanya. Atau pisahkan dulu. Pisahkan dulu I. I-nya karena sama, maka I-nya dipisah dengan R-nya. Lalu E2 pindah jadi positif, E1 pindah jadi negatif. Lalu E sama dengan E2 dikurangi E1 dibagi R1 tambah R2 ditambah R1 kecil ditambah R2 kecil ya. Sama dengan, lalu tulis angkanya 3 min 24 dibagi 10 tambah 30 tambah 1 tambah 1. Maka I sama dengan min 21 dibagi 42 sama min setengah ampere. Min setengah ampere ya, ini ya. Ini karena harusnya tidak min ya sebenarnya ya, tapi ini min hasilnya. Maka arah pemisahan ini adalah salah. Ya, ini salah. Harusnya sebaliknya, harus yang benar ya. Berarti harus yang benar adalah ke berlawanan, jangan jarum jam. Ini yang benar harusnya ya, gitu ya. Nah, maka kita tulis I sama dengan 0,5 ampere dengan arah arus kebalikan dari yang ditentukan atau berlawan arah jarum jam seperti ini ya. Seperti yang kita tuliskan di sini ya, itu arah yang benar yang ini ya, gitu. Lalu kita mencari tegangan di R2 atau V2. Rumusnya I kali R2, karena I-nya sama maka pakai 0,5 sehingga tegangannya adalah
plus 15 volt. Nah, kita contoh yang 2 loop. Perhatikan rangkaian pada gambar. Hitung kuat arus yang mengalir pada setiap komponen. Nah, setiap komponen ada potensial pada 3 ohm. Ini 3 ohm ya. Ini V-nya berapa? Pembahasannya kita lihat. Kita gambarkan dulu ya. Rangkaiannya. Nah, tuliskan tiap komponen ya, komponen ditulis ini. Ya. Ini misalnya R1, ini R2, R3, ini E1, R1 kecil, ini E2, R2 kecil ya. Ini bebas ya. Boleh ini saya ingin R1 di sini, ini R2 di sini, boleh ya. Lalu menentukan arah loop dan kuat arus listrik pada setiap rangkaian tertutup. Nah, itu arah arusnya gini ya. I1 menuju ya. Ini I1 menuju titik sini, I2 menuju titik yang di atas, I3 tiganya ke luar. Jadi masuknya ada 2 ya. Lalu kita tentukan loopnya. Ini kita sebut ini loop 1, kita sebut ini loop 2 ya. Loop 2 ya gitu. Nah, bagaimana harusnya? Misalkan ini loop 1 arahnya searah jarum jam, loop 2-nya berlawanan jarum jam arahnya. Nah, kita lihat itu. Diketahui dulu R1, R2, R3, R1 kecil, R2 kecil, E1 kecil, E2, lalu ditanyakan I1, I2, I3, dan V3. Kita tulis dulu persamaan hukum 1 Kirchhoff, yaitu titik cabang. Di titik cabang sini ya. Titik cabang sini nih ya. Nah, ini gimana nih? Ini ada I1, I2 masuk, I1 masuk, I3 keluar. Sehingga ditulis sebagai berikut. Masuk sama dengan I keluar. Itu masuknya I1 plus I2, I keluarnya I3. Ini kita sebut sebagai persamaan 1. Nah, sekarang kita menggunakan persamaan hukum 2 Kirchhoff, yaitu sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Kita gambarkan, ya kita untuk loop 1 dulu. Ya. Nah, loop 1 kita tutup ini, yang loop 2-nya, itu biar mudah, ya, biar nggak terpengaruh. Ya. Lalu kita tulis, ya kita lihat ini E1 negatif, kenapa? Karena E1 ini yang dituju negatif dulu. Lalu arusnya I1 dengan loop ini searah, ini ya searah. E3 juga, I3 maksud saya dengan loop juga searah ini ya. Lalu E1 yang untuk menuju R1 kecil adalah searah, sehingga dijumlah semua ini ya. Jumlah sama 0 gitu. Kita selesaikan, angkanya masukkan, lalu disederhanakan. Ini I1 ditambah I2 ini bisa dijumlah, sehingga ya, ini lalu kita sederhanakan, dibagi 3 ya. Dibagi 3 3 I1 jadi I1, 3 I3 menjadi I3, dan 6 menjadi 2. Kita sebut sebagai persamaan 2. Sekarang ke loop 2. Jadi loop 1 ini kita tutup ya. Ini loop 1-nya kita tutup ya. Nah, itu. Kalau kita lihat ini E2 negatif, karena yang dituju oleh loop di GGA-nya adalah kutub negatif dulu. Lalu E2, I2 dengan searah menuju R2, maka I2 dengan R2 adalah positif. Ini positif ya. Ini positif ya.
Lalu E2 ini dengan loop juga searah, ini searah ya. Sehingga I2 dengan R2 adalah positif, ditulis di sini ya. Lalu I3 ke bawah harus alupnya juga ke bawah sehingga searah, dengan I3 dengan R3 adalah positif ya, sama dengan 0. Lalu kita tulis dengan angkanya masing-masing. Ini I2 1 dengan I2 kali 5, ini bisa dijumlah karena sama variabelnya I2 yaitu 6 I2 ya. Kita tulis, kita I-nya variabelnya dibelakangkan ya, itu. Lalu min 6 pindah ke sini jadi positif itu. Lalu ini kita bagi tigaan, nah, maka akan menjadi ini ya, kita tersebut persamaan 3. Kita lanjutkan. Persamaan 1 kita tulis ya. Lalu I2, nah I2 sama dengan I3 min I1, ini kita belakang. Sekarang ini kita sebut sebagai persamaan 1A. Lalu substitusi persamaan 1 ke persamaan 3. Nah, kita tulis persamaan 3-nya. Lalu ini E2-nya diganti dengan ini ya, dengan I3 min I1. Nah, itu sehingga menghasilkan, lalu kita jumlahkan, lalu eliminasi persamaan 2 dengan persamaan 3. Eliminasi persamaan 2 dan persamaan 4 maksudnya ya, gitu. Persamaan 4 ya, ini kita tulis dari sini ya. Persamaan 2 ya ini ya. Kita tulis ya. Ini karena kita mau untuk menghabiskan mana dulu, I1 kita habiskan. Maka ini I1 harus sama angkanya. Gitu. Maka I1 yang atas persamaan yang atas harus dikali 2 supaya sama dengan ini. Yang bawah dikali 1 ya, gitu. Jika akan menghasilkan kali 2 ini. Yang atas kali 2 jadinya ini ya. Yang bawah kita tulis lagi. Lalu kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan, ini 2 dikurangi 2 jadi sama dengan 0 ya. Lalu 2I3 ditambah 3I3 sama dengan 5I3, ini tambah 4 tambah 2 6, lalu I3 sama dengan berapa? Ya 6, ini I5-nya pindah ke bawah. Jadi I3 sama dengan 1,2 ampere. Mencari I1, kita tulis persamaan 2 ya, cari atau persamaan lain boleh ya. I3 kan sama dengan 1,5 ya, sehingga I1 sama dengan 2 dikurangi 1,2, hasilnya 0,8 ampere. Lalu mencari I2, kita gunakan persamaan 1 ya. I1 plus I2 sama dengan I3. I1 udah ada, I3 udah ada, kita tinggal cari I2-nya. I3 dikurangi I1, tulis angkanya, sehingga hasilnya 0,4 ampere. Kita cari V3. V3 itu I3 kali R3. I3 1,2, ya dikalikan 3, sehingga V3 sama dengan 3,6 volt. Jadi kita udah dapat angka seperti ini ya. I1 0,8 ampere, I2 0,4 ampere, I3 sama dengan 1,2 ampere, dan V3 sama dengan 3,6 volt. Tugas
Perhatikan rangkaian tertutup seperti gambar berikut. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.